Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senusantara, selamat datang di channel Mr. Rian Official Explore. Di episode kali ini, Mr. Rian beserta kru akan mengupas tentang sejarah Eyang Aji Soko. Nah, siapakah Eyang Aji Soko? Beliau merupakan pencipta tahun Saka pertama di tanah Jawa. Beliau juga pencipta aksara Jawa, yaitu Hono Coroko atau Hana Caraka. Untuk kelanjutan sejarah tentang Eyang Aji Soko, mari kita simak tuntas ulasan sejarah yang dibahas oleh Gus Mustafa tentang Eyang Aji Soko. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, dan tekan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Mr. Rian Official Explore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mr. Rian Official Explore. Dan pada tayangan di malam hari ini, Mr. Rian bersama kru sedang berada di petilasan sebuah petilasan makomnya Eyang Aji Soko. Ya, beliau merupakan tokoh zaman dahulu ya, legenda Jawa yang mengisahkan tentang peradaban Jawa, mengenai asal usul Hono Coroko ya. Ini detailnya yang lebih tahu Gus Mustafa ya. Gus Mustafa masih mengirimkan doa bersama Master Black dan Mas Muslimin ada di dalam, dan bersama juga Mas kameramen Mas Roni ya. Gimana kabarnya Mas Roni? Alhamdulillah baik Gus. Ya, oke. Gimana? Kita tunggu dulu ya Mas Roni. Assalamualaikum. Ya, ini dengan Gus Mustafa dan Master Black. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus Misbah, Master Black ya. Ya, subhanallah. Dan ini biasa kerabat kita juga, Mas Muslimin ya. Saya idola. Gimana? Kita ini untuk sejarahnya
apa yang Aji Soko ya Gus ya. Mitosnya ini bagaimana Gus? Untuk mitosnya yang Aji Soko ini ya sejarah bukan sejarah tanah Jawa. Sejarah tanah Jawa. Iya. Sebetulnya tanah Jawa ini sebelum Eyang Aji Soko ini di tanah Jawa ini sudah ada peradaban. Ada peradaban. Sudah ada peradaban. Nah, peradabannya itu akhirnya menyebabnya agama apa itu Buddha yang dari kita pas lebih mendalam ya. Iya. Sebelum itu sebelum Masehi itu sudah ada peradaban tanah Jawa, yaitu agama Jawa itu ya Kapitayan itu. Kapitayan. Insya Allah kayak gitu. Saat itu kemudian peradaban yang Aji Soko ini, yang mitosnya yang Aji Soko ini yang tanah Jawa ini perang dengan Dewata Prabu Dewata Cengkar kan Prabu Dewata ya. Cengkar. Lalu terus kita sambil melukisnya nggak apa ya? Iya nggak apa-apa sambil. Nah, sambil melukisnya. Nah yang Aji Soko sendiri ini ya saya kurang pelitinya detailnya, saya kurang mengetahui secara mendetailnya saya kurang mengetahui. Nah beliaunya ini yang menciptakan aksara apa itu Wonocoroko, menciptakan aksara Wonocoroko. Wonocoroko itu sendiri kan ada versinya ya? Iya, ada versinya. Nah, Wonocoroko atau yang Wonocoroko itu mengatakan yang Aji Soko itu Wonocoroko itu ceritanya karena ada utusan. Ya, ada itu yang menciptakan Wonocoroko itu. Yang Aji Soko itu punya murid pengikut itu 2 orang. Siapa namanya yang satu itu? Dora sama siapa? Lupa tadi. Nah, yang Dora itu yang ikut Aji Soko, yang satu suruh menunggu pusakanya guys. Ya. Yang rebutan pusaka itu. Ya, rebutan. Jadi gini, pusaka iki jogon, ana sing jogo njaluk aja dipareng nek gak aku dhewe. Manusia wong kuwi ngaku-ngaku tak kongkon tak utus yo pusaki aja dipareng nek gak tak cukup tanganku dhewe. Oh gitu. So ya, akhirnya Doro ya karena ada apa itu polemik kerajaan apa itu yang dipimpin oleh Prabu Dewata Cengkar itu sejarahnya itu kemungkinan loh ya itu beliaunya Prabu yang arif dan bijaksana. Nah, akhirnya itu rakyatnya makmur. Terus kok ke belakangan itu kok makan manusia. Yang disebut itu tadi yang seperti yang kita lihat di Wikipedia tadi ya, yang apa namanya yang disebut raksasa yang makan orang tadi. Itu sebetulnya bukan raksasa itu. Oh, bukan manusia. Ya manusia biasa seorang raja. Tapi kalau makan manusia kan dagingnya enak atau kebiasaan, akhirnya rakyatnya banyak yang ngungsi. Ketakutan buat persembahan Dewata Cengkar. Jadi bukan raksasa. Jadi kelakuannya makan manusia seperti butoh itu untuk raksasa gitu. Itu buat konsumsi tiap hari ya? Iya, buat makan tiap hari ya semuanya karena enak gimana gitu. Terus akhirnya ya Aji Soko kilo tanya iki kena opo kok sepi padahal iki makmur kemarin kalau jenah ini kok sepi. Ya itu tanya dia takut karena dimakan dibuat persembahan oleh Prabu Dewata Cengkar tadi gitu loh. Nah di situ akhirnya gimana caranya Aji Soko itu ingin berperang dengan apa itu Dewata Cengkar, tapi bukannya menurut saya itu bukan peperangan, itu bukan perang. Bukan perang, nggak ada perang. Kalau memang ada versi mengatakan ada versi perang sampai akhirnya apa itu
didorong ya. Iya. Dewata Congkak didorong di samudra menjadi buaya putih. Samudra itu ya. Oh iya, sama India karena ya nggak tahu ya, mungkin ya menurut pendapatnya dia benar ya biarlah. Tapi ini kan pendapat masalah ya, karena misteri kan, mitos ya, Mitosnya. nah, mitosnya kayak gitu. Ini kita benar-benar mengungkap yang secara aslinya ya Gus. Iya, insya Allah kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan iya, kalau namanya salah namanya manusia Gus ya. Iya, namanya manusia. Kemaslahatan kilo, nggak ada manusia yang sempurna kan gitu loh. Nah, terus akhirnya yang ngaji Soko ini ngutus, yaitu utusannya yang bernama Dora untuk mengambil pusakanya. Akhirnya nggak dikasih, kan terjadilah pertempuran. Oh, ceritanya gitu Ya, pertempuran itu akhirnya utusan itu sama-sama muridnya. mati ya. Murid sama akhirnya sama-sama mati karena sama-sama saktinya. Makanya ada versi itu aku menurut Hono Coroko Dodo Saworo Podo Jaya Nyongo, kan 20 itu. Iya. Nah itu kan, ya kalau menurut versi itu kan Hono Onone Coroko itu kan bahasa Indonesia itu caraka, itu utusan. Onone utusan, Podo Jayanya Podo itu sama. Jayanya pada sama-sama saktinya yang kuatnya. Monggo foto itu ya sampai selesai itu. Tapi ada juga yang Hono Coroko, mereka Hono Coroko itu buat ngaji sifat Tuhan yang 20 versi Jawa. Itu versi ya sifat Allah, kalau istilah Allah itu yang 20 itu Ho itu urip iku ono sing uripi, urip iku diuripno, nang urip iku kekal abadi. Tuh hatu urip. Lah urip iku sing urip itu Gusti Kang Maha Agung, Maha Kuwasa, itu yang kan ono tegese manusia itu tahu jalannya saka nur ya nurullah. Ini Tuh pada ya yang nulisnya apa namanya Gus? Eranya Hono Coroko itu Haji. Yang Haji Soko itu masih memeluk agama udah memeluk agama Islam belum? belum Islam belum ada. Oh, jadi Kalau belum ada Islam teman-teman. belum. Jadi kalau menurut kita hitung lagi di kalender ya, kalau sekarang Masainya itu apa itu 2021 ya. Terus kalau Hijriah sekarang kan 1442. Nah, tapi kalau kita lihat tahun Saka, tahun Saka itu yang yang di Saka ini sekarang tahun Saka itu 1953. 1953. Iya kan bakal. Nah, tapi saya begini loh ya, tahun Saka dengan Hijriah itu hitungannya itu kok sama, padahal duluan tahun Saka ya dari tanah Jawa, sedangkan Hijriah kan di waktu hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya betul. Tapi di tahun barunya, tahun baru Saka Asyura itu sama dengan tahun baru Islam Muharram. Cuma kalau di Jawa kan Suro, tapi kalau di Islam kan Muharram itu lah. Di situ juga kalau kita lihat ya, ada yang mengatakan orang tua itu gini, Jawa iku nek Jawa iku tumbune Islam kuwi tutupe. Jawa tumbune Islam. Nah, nek Jawa iku tutupe, Islam iku yo tumbune. Jadi tumbuh ketemu tutup. Gitu. Lah. Bagaimana anunya ya? Lah dengan dibacakan itu bukan terjadi pertempuran. Ada versi itu ya. Iya. Versi itu terus. Berarti tidak ada pertempuran antar kerajaan ke kerajaan. Tidak ada. Jadi Ngaji Soko ini sebetulnya itu ada mengatakan itu raja. Iya, setelah
runtuhnya Dewata Cengkar akhirnya dipimpin oleh Eyang Aji Saka. Oh, setelah runtuhnya Iya, kerajaan raja dipimpin oleh tadi Prabu Dewata Cengkar tadi, akhirnya dipimpin oleh Eyang Aji Saka, gitu loh. Kurang lebihnya kayak gitu. seperti itu. Itu yang menjadi misteri untuk masalah, biasanya ada yang sering terjadi, seorang lewat akhirnya terbawa alam situ itu. Nah, yang berbau Dewata Cengkar itu di mana itu, Gus? Itu sih pernah saya dengar itu katanya loh, saya nggak berani ngomong alam bisawab ya. Itu pernah ada apa itu orang kerohaniannya itu ya mumpuni lah gitu loh. Terus dia itu kok sering ada orang hilang di situ. Terus apa cerita sama saya di mana? Itu katanya di daerah Gresik. Daerah Gresik. Iya, daerah Gresik itu di, kalau nggak salah itu Kecamatan Kedamaian, desanya Pendem. Nah itu kalanya Dewata Cengkar di situ. Jadi saya korek dari beliau-beliaunya itu. Jadi Eyang Aji Saka nemu Dewata Cengkar gini, aku gelem buat tadi persyarat apa itu idalanmu, aku gelem pangan. Tetapi ini ono syarate gitu. Apa syarate? Kowe ini iso ngolor ikete siraku iki sampai tuntas. Bengi iki sampai tuntasnya temukannya kerajaan meneh, aku siap buat dadekno hidanganmu kan siap pangan gitu loh. Oh gitu. Karena yang Aji Saka waktu mudanya ganteng, memang dia gagah dan produk bijaksana dan juga soal aneh sakti, orang yang sakti. Akhirnya di situ udahnya ditarik oleh Dewata Cengkar, tarik keliling-keliling nggak bisa habis. Akhirnya begitu akhirnya di kerajaan di situ Dewata Cengkar seperti kesedot tanah, seperti lumpur hidup. Oh, kesedot di desa Pendem ya. Masuk di situ akhirnya belas hilang. Nah di situ Dewata Cengkar itu sudah tertarik oleh ditelan bumi itu seperti lumpur hidup. Akhirnya sama yang Aji Saka ditanam pohon beringin surakani zaman gini kita jeneng desa Pendem, Kecamatan Damaian. Kenapa? Kedamaian kan perlu kedamaian kan? Kedamaian. Waktu di PP Dewata Cengkar waktu sebelum dia apa itu seperti raksasa makan manusia itu damai di situ. Setelah dia kok berubah sifatnya seperti raksasa, akhirnya dia warganya itu rakyatnya itu banyak yang ketakutan mengungsi. Akhirnya situ dipimpin oleh yang Aji Saka lagi. Akhirnya damai lagi, sejahtera lagi gitu loh. Tapi termasuk yang Aji Saka nggak jauh dari sini ya. Dan yang Aji Saka itu yang menumbali tanah Jawa, termasuk penumbal tanah Jawa. Iya, sebelum saya Subagir. Sebelum saya Subagir itu kalau menurut legendanya itu sejarahnya itu saya Subagir melanjutkan gitu loh. Oh lanjut. Nah, jadi penumbalannya yang Aji Saka di tanah Jawa ini tumbalnya itu berupa cok bakal katanya itu. Cok bakal. Nah, itu makanya orang Jawa mulai itu sajenan atau harus seperti rumatan nikahan pasti ada cok bakalnya. Yang ditanamkan di Gunung Tidar, Jawa Tengah. Oh itu saya Subagir. Yang untuk saya Subagirnya. Iya. Tapi berarti untuk yang Aji Saka berarti untuk penumbalannya tetap ada Jawa. Iya, Jawa makanya itu iya. Jawa. Jadi ya kental dengan Jawanya. Ono kendini, ada telur ayam itu. Iya, ayam kampung itu. Oh bukan, coba bukan. Karena Jawa itu insya Allah itu coba yang Aji Saka itu seperti ada kemaron. Kemaron itu dari tanah. Oh kota tegese kemaron ya gitu loh. Iya, terus tampang. Kemaron. Oh pasarnya itu kemaron. Kemaron seperti anu Dari pring itu. Bukan. Dari tanah itu, tanahnya berapa itu? Itu apa namanya itu? Besar kemarin itu loh. Seperti kan gendang tapi lebih besar kemarin. Oh iya tahu. Tapi di situ isinya ada kelapa, ada padi, juga ada pisang, ada jahe. Itu ada filosofnya semua. Gitu. Jadi kemarin ini kalau tegese kemarin
kemarin iki lemah, menungso iku wadahi rokok iki saka lemah. Kelopo tegese apa? Kelopo panguripan menungso kebungkus, jane uripan ya iku jane paling kelopo mau santet itu filosofi semua. Terus mari kan ada loh Dewi Sri gitu lah. Apa pari dia pari itu panguripan. Gitu loh. Terus bisa baca gedang rojo. Apa tegese gedang rojo ini? Buat tata kerajaan kamu. Bukan gedang. Gegeten batinmu tegese gegeten batinmu ojo sampai kegawa hawa nafsumu ben batinmu ku padang nek batinmu padang kuwi iso ngerajai jiwa ragamu iso ngendhalekno hawa nafsu itu insyaallah kayak gitu filosofnya itu yang disokos selalu sambil melukis ya Iya. Sambil terus apa lagi yang bertanya kita Mas Muslim ada yang ditanyakan barangkali ke Gus Mustafa. Ya kan. Masa Black? Ya memang kalau ngomongin kisah Hono Coroko itu memang itu Gimana Masa Black? ya memang bahasanya bahasa mengenang ya. Mengenang. Sangat mengenang ya. Hono Coroko, hawa-hawa itu gak ada apa-apa ning dunia itu. Isane no itu ya Rono itu gak jelas gitu ya. Mungkinan seperti itu ya. ya itu namanya kajian atau ya intinya itu kalau di dalam sebuah kitab Al-Quran itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 itu ya memang dituliskan seperti kalimat Hono Coroko itu awalnya itu di dunia itu tidak ada apa-apa, akhirnya diciptakan langit sama bumi, tekek panguripan, ono lintang lan bulan, ono wiwitan itu man. Pada intinya sudah diartikan sama Haji Soko di dalam sebuah kitab Al-Quran. Ketika itu Islam belum ada. Ya kemungkinan kalau saya menilai yang Haji Soko itu ketika berjuang penyiarannya itu lewat sebuah trimukti itu Gus ya. Iya. Ada budi pemerti, akhlak, keimanan itu sudah ada ya. Ya sudah ada namanya makanya itu seperti agama Buddha. Buddha itu kata Buddha itu dari kata Budi. Buddha itu budi. Buddha itu budi. Nah, Buddha itu budi akhirnya berarti kebudayaan. Makanya kebudayaan Buddha budi kebudayaan. Buddha budi kebudayaan. Makanya tanda cara budi pekerti budi luhur. Budi pekerti. Jadi kebudayaan orang Jawa itu tuh akhlaknya tertata, tata krama kamu itu budi luhur. Makanya kalau orang sekarang itu ada anak muda nggak tahu gaul atau tokromo Jawa karo Jawa. Gitu. Contohnya kemungkinan untuk berakhlak itu tetap kalau yang diajarkan para leluhur itu tetap bisa menjaga yang lebih tua. Bagaimana adab kita sama yang lebih tua, kita harus bisa menghormati beliau. Iya, walaupun gimana tetap kita harus belajar menghormati karena itu sudah budaya kita, sudah ajaran tata krama udah gitu harus memang itu munculnya akhlak kebaikan dan munculnya sebuah iman, akhlakul karimah kalau di Islam gitu loh. Tapi kebanyakan orang tuh kenapa ya itu Mas Black? Gimana? Banyak yang lupa sama para leluhur Jawa itu. Leluhur kita itu bagaimana? Karena dia sudah meninggalkan sebuah adat budaya dari leluhur. Kan sekarang budaya modern budaya ke barat-baratan budaya, padahal kita pernah Jawa, padahal Jawa itu peradaban dunia loh, ada budayanya itu loh, budaya paling tertata loh.
kuno kan gitu. Wah, terus budaya nggak karu-karuan. Sekarang yang kita lihat anak pemuda punya untuk belamin dalik ya, jangan sampai anak turun kita sampai di situ ya. Lihat aja seperti apa itu akhlak karimah, seperti apa itu harga diri, nggak ada harganya. Iya, betul. Seperti pemuda sekarang baru kenal cewek udah hubungan badan tanpa ikatan. Astaga. Sekarang dapat minuman keras, narkoba mana ada minuman keras seperti pinggir jalan, minum, padahal itu perbuatan jalan seperti walik budaya. Sekarang padahal Jawa itu nggak gitu, tidak mengajarkan seperti itu. Itu yang budaya kita hancur, iya gitu loh. Berarti intinya itu memang kalau ditulis dari sebuah tahun Hijriah Masehi maupun tahun Soko itu sekarang itu tahun Masehi sangat tua ini Gus. Iya, Masehi 2021 dengan kita apa itu Soko 1953 itu kalau kita ya selisihnya Masehi dengan Soko itu 68 ya? Iya, 68 ya? Iya. Jadi itu 2021 kita kurangi 1953. Jadi selisihnya Masehi dengan Soko tahun Saka itu selisih 68 tahun. 68 tahun sama Masehi. 68 tahun Saka Masehi dengan Soko Saka ini. Itu 68 tahun. Terus apa itu? Kenapa? Hitungannya Masehi dengan Saka kok gak sama? Tahun baru Masehi yang bersangkutan tanggal 25 tanggal ini, tapi kenapa hitungan Saka tahun Saka dengan Hijriah kok sama? Padahal kalau kita lihat selisihnya Saka itu 1953, Hijriah 1442, berarti selisih 500 berapa itu? 511 ya? 11 atau 12? 11 ya, 511. Iya, 511. Nah, kita lihat jaraknya begitu jauh 511 tahun, tapi kok hitungan seperti apa itu Suro dengan Muharram tahun barunya, ya toh, dengan apa itu Safar, Hijriahnya apa itu Hijriahnya, terus seperti Rajab, Syaban, yang gitu ya. Betul. Ada Rajabiyu, apa Jumadil Awal, Jumadil Akhir, nah, gitu kan. Berarti Rabiul Akhir kalau Hijriah ya. Kalau di Jawa itu Jumadil Akhir atau terus kalau di apa itu Poso ya Ramadan, kalau di Islam Ramadan, dan hitungannya sama. Sawal artinya apa itu Sawal, kalau ini apa ya Sawal ya. Kalau di Islam itu Syawal. Tadi ini tuh ya Syawal ya, apa ya Syawal ya. Kalau Idul Adha itu berarti besar ya. Iya, besar. Hari raya apa namanya? Masuk apa? Ya, besar. Kalau Jawa Dzul Hijjah. Kalau Dzul Hijjah. Kalau di anu itu besar. Nah, di situ loh. Hebatnya tuh ya. Ya, hitungannya memang hitungan bahasanya itu ya itu malah dijelaskan Jawa sama Hijriah itu ya sama, cuma beda bahasa sih sama, yes memang sama, tapi ya mau gimana lagi, kenyataan memang semua sudah berubah ya. Iya, zaman sudah berubah. Yes, makanya waktu ini pecah-pecahan seiringan waspada selalu ingat ilingan waspada, iling iku iling marang Gustimu, waspada marang tingkah lakumu, perbuatanmu itu waspada, aja sampai keliru kan gitu maksudnya itu. Becik ketitik Allah bakal ketahuan salah kali saya contoh kecilnya seperti apa di zaman sekarang itu ada lagu yang aneh itu Mas Abel. Gimana itu? Lagu yang apa itu namanya, permisi ya, mohon maaf, ini ada lagu yang apa ya, ini saya takutnya ada bentuk marah atau apa. Iya. Nggak ada maksudnya itu intinya seperti
ada bunyinya tuh, ini nggak saya nyanyikan Mas seperti saya bunyikan, saya bikin peribacaan ini ada yang bilang gini, yang nyanyi syairnya bilang yang Gusti ngerestui wong tua bisa opo. Itu kalau saya ingat itu berarti kan berani sama orang tua. Iya. Gimana Berarti Gus Mustafa? itu melenceng melencengan itu. Melenceng. Iya, melenceng. Bukan tempatnya bahasa ditempatkan. Bukan yang restu itu ya orang tua kemana itu. Ya itu bahasanya kan begini ya. Yuridullah wa ridul waliden, Ya. yurtullah wa yurti waliden. Waduh. Ridhoni Gusti Allah itu manggone ning kedua orang tua. Gusti Allah. Orang tua nggak merestui ya, yang pasti Allah tidak akan merestui. Iya, di situ. Nah, kebanyakan anak muda sekarang tuh berpatokan pada ini tuannya ketimbang ke orang tuanya. Potong pada Tuhan itu buat anu atau apa dia tahu lah ya itu kalau belum sampai pengetahuan ketika tauhid dan hakikat hanya utul mulut gitu aja ngomongnya kayak ya apa itu anu sudah bener tak Merasa paling benar ya. apa bener itu padahal tauhid itu padahal gini siapa anu ya apa itu namanya orang tua itu adalah kedudukannya itu wali tanpa nomor tanpa gelar tingkatannya podo kalau wali kutub di situ. Ya ini buat pemirsa baik untuk yang pencinta Boleh ya ini kita, jangan sampai tersinggung ini ya bukan menyalahkan ya, setiap orang tuh pasti dia punya salah, ada yang benar ada yang salah ya, namanya manusia ya pasti ada kekhilafan. nah sekarang kita ini loh yang apa yang disokok gimana ada pertanyaan apa ya Pertanyaan apa Mas Muslimin, silakan. apa kita anu Untuk yang di pertanyaan soal sejarahnya Bu. yang disokok ini memang ada beliaunya seorang pendeta Hindu ya pendeta Hindu. iya ini kalau saya anu ini kok ya alhamdulillah saya diizini kok ini wajahnya kayak gini tuanya ini tuanya ini Ini yang masa tuanya Bu. iya masa tuanya yang disokok itu tapi kan belum nambah nah kita lihat ya Rambutnya di ini iya belum Seperti resi ya. Ya memang kalau tanda seorang dulu itu contoh kecil seperti yang Haji Soko, kenapa rambutnya itu digelung di atas, beda sama Gus Misbah ya. Ini yang ditaruh di belakang ini kan ada sedikit membedakan. Kalau hatinya sudah belajarnya wiji itu jiwanya itu rendah hati. Yang tadi siji bakal nyawiji ya. Terus itu ditambahkan dengan sebuah mahkota itu digelung di atas kepala, itu jiwanya sangat rendah hati. sudah ya itu Terus tidak mengurus harta benda tata dunia. Tetapi kalau masih di belakang ini tarung aja ya. Tarungnya apa ini Mas? Tarung nafsu. Bisa aja Mas Terboy. coba apalagi ayo Ayo Mas kameraman, ada yang ditanyakan barangkali. Buat Mas kameramen ya. Subhanallah. Wah makin ganteng aja Mas kameraman. ya alhamdulillah sudah jadi Sudah jadi. Berarti ini dulu seorang pendeta ya. Buddha Hindu itu aneh. Itu aneh. Hindu iya Hindu Buddha ini ya Hindu lah sekarang Hindu. Kalau Jawa mah Hindu. iya tapi Hindunya ya Hindu tanah Jawa itu tauhid loh bukan tauhid ketauhidan Trimurti ya kalau Trimurti ya Trimurti ya Wah, ini lukisannya Gus Mustafa ini Hidup subhanallah. seperti itu ya. Bisa dilihat ini kameramen, silakan.
Bisa dilihat ya, lukisannya Gus Mustafa. Nah, dari sini nggak apa-apa ya. Dari sebelah sini nggak apa-apa. Wah, ini lukisannya bisa dilihat ya. Ini lagi bertapa Gus ya? Ya duduk bersila Sila. begini, ya duduk bersila gitu ya. Ya ini buat teman-teman dari penonton subscribe ya. Semoga ketika kita dan teman-teman mengenal sebuah sejarah itu bisa diambil sebuah ilmu ya, ilmunya atau lagi ilmi, dan mengingat sebuah sejarah-sejarah kita ambil sebuah hikmahnya. Jangan kita lupakan sejarah para tokoh yang dahulu. Ya, sesuai sekarang hari Sabtu ya. Iya, ini Sabtu tanggal berapa ini Mas Muslim? Tuh. Kameramen tanggal 26 kemarin 26 ya. 26 berarti Siapa nggak tahu kalian tuh? 27 28 ya. Sekarang berarti batas jam 12 ya. Iya. Oh iya. setengah satu 28. setengah satu. Berarti sudah hari Minggu ini Ini ya. hari Minggu 28. Hari Minggu tanggal 28 bulan 3 2021 Masehi. Sakanya tahun Saka tahun Saka 1953 Hijriah 1442 ya. Iya betul. Terus ini ya. Iya. Saya tanda tangan di sini ya. Iya. Ya, tanda tangan. Dari Gus Mustafa ini. Subhanallah. Ya buat teman-teman ya, yang request minta dilukis ya. Iya. Gus Mustafa. Kurang lebih begini lah. Yes. Bisa dilihat bentar kameramen. Keren. Kalau yang sesembahnya yang itu Gus apa namanya? Yang sang yang tayang Gus ya? Iya. Kapiten itu Gus ya? Kapitayan, sang yang tayang itu kapitayan. Maknanya sang yang tayang, sang yang benang, Sayang Widi. sang yang widi, sang yang manon itu kapitayan. Kalau Hindu sang yang widi wasa. Wase. Sang yang widi itu sang yang sang itu yang maha, sang yang maha, widi itu satu, wasa itu kuasa dari bahasa Sanskerta. Widi satu, wasa itu kuasa. Puasa Gus. Yang maha satu dan yang berkuasa. Berkuasa. Ya Allah, apa lagi? Intinya Itu kalau di kapitayan sang yang widi yang maha satu. Yang Maha sang yang tayang, yang maha pencipta. Yang Maha Pencipta. Itu dari bahasa Sanskerta. Ya alhamdulillah kita sebetulnya saya itu sudah lama ya mencari mana sih pesan yang Haji Sobat. Kalau biasanya kalau langsung ada pitelasan ya. Iya, banyak betul. Tapi selama ini saya nggak menemukan, alhamdulillah saya menemukan ya di situ. Oh ini yang Haji Sobat. makamnya. Iya, dan satu sih, oh iya benar, makam ini Allah alam bisawab. Namanya orang kan berbeda-beda, ada yang percaya, ada yang tidak, itu ada yang mungkin ya terserah, bagi yang nggak percaya gitu aja. Bagi saya ya nggak percaya ya sudah monggo, tapi jangan percaya sama saya. Pengen pembuktian datang ke sini. Datang sendiri. Alamannya di Surabaya, Desa Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Perbatasan Surabaya Gresik Gus. Gresik sana. Bukan di Surabaya. Ini masih ikut Surabaya Gus? Surabaya sini. Iya.
Kecamatan Lakarsari, desanya Desa Bangkingan. Desa Bangkingan, teman-teman. Pesaran Eyang Aji Soko, pencetus tanah pencetus huruf Wonocolo, ajaran Hindu, budi pekerti itu yang ya populer lah yang Aji Soko. Iya. Itu ada 20 aksara ya? Iya, 20 aksara. Kayak seperti huruf Hijaya itu ya, 20 aksara ya? Huruf Hijaya lebih kan? Oh 30 ya? Lebih Mas. 30 ya? Oh isi 20, 30, 50. Berarti kalau dihitung 50 ya, seperti menceritakan sebuah pertama kali sholat diturunkan ya? Iya, bisa juga. 50 rakaat itu menjadi 5 waktu ya? Tapi kalau saya gini, khusus Pak, gimana? Master Black, kalau di Wonocolo ini kajian saya, itu hawa itu urip ya? Iya betul. Ananging urip itu ana sing nguripi, ana sing diuripi. Urip iku langgeng, urip iku abadi. Kan itu 20 seperti kan di Islam sifat Allah yang 20 Allah wujud khitam baqal muqallat lewati qiyamu binafsi dan seterusnya. Oh 20 sifat. 20 sifat iya. Ono iku wujud no itu wujudnya Gusti Allah. Wujud nur itu coy ku cahaya ning urip itu. Gitu. Ya, kalau Oke. itu ya kurang lebihnya kalau ada kurang kesalahan saya kekilafan, saya manusia biasa, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke misterian, kalau memang orang masih kurang ada yang perlu dikupas ya monggo, kalau saya nggak ada pertanyaan saya nggak bisa ngupas, kalau pertanyaan insya Allah iya mungkin kita belajar ya bareng-bareng ya sama-sama. Buat teman-teman, jadi hanya segitu aja tayangan pada hari ini, dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi kita semua, saya Master Black dan Gus Mustafa beserta kru saya yang lain, kameramen dan Mas Muslimin, hanya manusia biasa teman-teman. Jadi jika ada kekhilafan, kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, misterian beserta kru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk penutupan monggo ditutup Gus Mustafa ya. Oke, langsung aja ya. Mantap. Penutup. Wabila taufiq wal hidayah wal inayah ma'amina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafatan nabiyya wa min rasyiyah dan karamah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.